Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Ekonomi Syariah. Terima kasih sebelumnya untuk Pegadaian Syariah Ciputat Raya yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan sesi wawancara sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Mungkin sebelum wawancara ini dimulai, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Wirahman dan rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Rizkillah. Perkenalkan nama saya Bagas Arya Mahendra. Perkenalkan nama saya Nur Hikmawati. Perkenalkan, nama saya Aulia Syifa Hairunisa. Pada wawancara ini kita bersama dengan Kak siapa? Mohon maaf. Oke, perkenalkan nama saya Ira Nuryanti sebagai di sini saya di sini sebagai RO. Baik Kak Ira. Mungkin kita boleh langsung mulai kali ya Kak untuk wawancara dari pertanyaan-pertanyaannya. Boleh? Oke. Untuk izin Kak, untuk pertanyaan yang pertama dari sesi wawancara ini, bagaimana sih kira-kira dari sejarah berdirinya Lembaga Pegadaian Syariah dan bagaimana caranya Pegadaian Syariah itu bisa tetap berdiri hingga sekarang? Jadi Pegadaian Syariah itu mulai berdiri sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara resmi, unit syariah atau UUS Pegadaian didirikan pada tahun 2003 sebagai bagian dari PT Pegadaian Persero dengan konsep Gadai Emas Syariah. Terus perkembangannya sangat pesat karena didukung oleh kepercayaan masyarakat Muslim terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Hingga kini Pegadaian Syariah itu sudah tetap eksis ya karena inovasi layanan penerapan di digitalisasinya juga sudah komitmen terhadap eh, apa digitalitasnya serta komitmen terhadap prinsip syariah dan juga kepatuhan terhadap Dewan Pengawas Syariah seperti itu sih. Oke, terima kasih untuk Hmm. jawabannya Kak. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan kedua yang bakal disampaikan oleh rekan saya, Nisa. Oke, baik Kak. Kalau boleh tahu, apa sih struktur organisasi di Pegadaian Syariah cabang Ciputat ini gitu? Kalau Struktur apa? struktur iya, kalau struktur organisasi Pegadaian Syariah itu di bawah naungan PT Pegadaian sendiri ya, dengan unit usaha syariah atau UUS di dalamnya terdapat Direktur Utama Pegadaian Persero, yang kedua Divisi Syariah Nasional, yang ketiga ada Kepala Kantor Wilayah, yang keempat ada Kepala Cabang Syariah, yang kelima pegawai fungsional seperti marketing, analis, kasir, dan customer service. Yang keenam, Dewan Pengawas Syariah DPS yang mengawasi operasional agar sesuai dengan syariah. Seperti itu. Berarti yang dari cabang-cabang itu dari mulai tadi ya kepala cabang, terus Iya, staff-staffnya ya Kak. iya, kepala cabang, pegawai pegawai fungsional seperti marketingnya, analis, kasir, dan customer service seperti itu. Hmm, Oke, mohon maaf Kak, kakak tadi sebagai apa? Customer relationship, Hmm, RO. Oke, makasih Kak. Boleh Iya. pertanyaan selanjutnya? Oke Kak, izin bertanya untuk Hmm. pertanyaan selanjutnya. Jadi Hmm. tuh eh, produk dan jasa apa saja yang ditawarkan di Pegadaian Syariah dan produk mana atau jasa yang paling diminati oleh masyarakat?
Kalau produk dan jasa pegadaian syariah ini ada beberapa uh, ini ya, ada beberapa produk. Yang pertama ada rahan emas. Rahan emas itu seperti gade emas dan dengan akad rahan paling diminati. Itu yang paling diminati itu gade emas. Yang kedua arum haji, pembiayaan untuk porsi haji. Terus yang ketiga ada arum BPKB, gade BPKB kendaraan. Yang ketiga ada arum mikro, pembiayaan usaha mikro. Yang keempat ada emas mulia, tabungan emas. Yang kelima ada amanah, pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Yang keenam ada investasi emas syariah, seperti itu. Jadi yang lebih diminati sih lebih ke rahan gade emas ya. Karena kan masyarakat lebih mengenal tuh kepegadaian itu untuk menggadaikan emasnya gitu. Baik, terima kasih Kak. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita langsung aja kali ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, kami mau tahu nih analisis SWOT yang digunakan dari Pegadaian Syariah, analisis dari strength-nya, weakness, opportunity, dan threats-nya. Oke, untuk yang analisis SWOT-nya, untuk kekuatannya atau strength itu produk sesuai prinsip Islam ya. Lebih dipercaya masyarakat Muslim sih, karena kan sekarang tuh berbasis syariah tuh sekarang lebih diminati juga gitu kan. Sekarang masyarakat juga lebih ke nyarinya yang berbasis syariah. Terus yang kedua ada didukung nama besar PT Pegadaian. Jadi kita selain didukung, kita lebih banyak didukung juga oleh perusahaan kita sendiri. Terus ada juga jaringan luas dan sistem digital yang terus berkembang. Jadi selain ini digital kita juga terus berkembang, lebih pesat dan lebih baik juga. Terus yang ini ada weakness ya, kelemahan ya. Terus kelemahan itu kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Terus yang kedua produknya sebelum separatif lembaga konvensional gitu. Jadi untuk syariah sendiri belum terlalu kayak konvensional gitu. Jadi lebih banyak orang yang mengetahui tentang konvensional daripada syariah sendiri gitu. Terus opportunities yang itu yang namanya peluang ya. Kalau peluang sendiri meningkatnya tren hijrah dan minat terhadap keuangan syariah. Terus didukung pemerintah terhadap ekonomi syariah. Yang selanjutnya potensi kalau kolaborasi dengan fintech syariah seperti itu. Terus yang ketiga ya ancaman ya. Kalau ancaman sendiri kita banyak banget yang namanya pesaing swasta yang marak sekali, banyak yang sekarang udah mulai kayak ada gadai juga yang sama persis kayak kita dari gadai emas juga ada, BPKB juga ada seperti itu. Terus yang kedua ketatnya regulasi. Yang ketiga perubahan perilaku konsumen ke arah serba digital gitu. Terus yang kelima itu ada strategi ya untuk meningkatkan yang terakhir ancaman ya. Itu sih sebagai ancaman seperti itu. Udah sih. Baik, makasih ya. Eh, Lagi-lagi ya kelemahan kalau syariah-syariah gini ya udah pasti minimnya literasi. Iya, Kalau untuk minimnya strukturnya. literasi karena lebih banyak tuh lebih banyak itu kan yang utama itu lebih banyak konvensional sih dibanding Iya. syariah. Karena syariah sendiri per apa sih namanya? Per per area itu cuma satu gitu, per cabang itu satu per area. Dan kita juga udah mulai sedikit demi sedikit untuk literasi melisterasikan produk kami gitu kan. Memberitahu kepada masyarakat ini loh bahwa kita juga ada pegadaian syariahnya seperti itu. Jadi masyarakat akan tahu juga seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin langsung lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya, yang kelima. Boleh?
Untuk Silahkan, pertanyaan Sobat. berikutnya, strategi apa yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah untuk meningkatkan pangsa pasar dan menghadapi tantangan serta kendala di masa sekarang ini? Oke, saya bantu jawab ya. Untuk strateginya, untuk meningkatkan pangsa pasar dan menghadapi tantangan ya. Pegadaian Syariah menetapkan beberapa strategi, antara lain ya pertama, digitalisasi layanan melalui aplikasi Pegadaian Digital Syariah. Jadi sekarang nasabah sendiri, kalau setiap transaksi di Pegadaian, kita tanya dulu nih, nasabah sudah punya aplikasinya atau belum? Ketika misalkan dia belum, kita diwajibkan nasabah untuk mendownload aplikasinya sendiri. Ada juga kan kita harus memberitahu nih keuntungan apa aja sih yang didapat dalam aplikasi itu. Jadi nasabah sendiri dia tahu cara mempergunakan aplikasi tersebut gitu. Yang kedua ada inovasi produk seperti tabungan emas dan tabungan emas yang berbasis syariah. Itu untuk tabungan emas sendiri sih kita juga udah kalau misalkan ada nasabah ke sini kita ngasih tahu nasabahnya gini loh caranya menabung emas, investasi seperti apa seperti itu. Dari hal kecil kalau tabungan emas sendiri kan dia ada masyarakat juga udah bisa nabung mulai dari 10.000 seperti itu. Terus yang ketiga ada edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Nah, kita setiap bulannya itu minimal itu 2 kali untuk literasi kepada masyarakat, mau di kelurahan, mau di sekolahan gitu kan. Tergantung target pasarnya ke arah mana seperti itu. Terus yang selanjutnya kemitraan strategi eh, dengan pesantren, UMKM dan komunitas Islam. Kita juga ada kerjasama sama pesantren, UMKM dan komunitas Islam tersebut, gitu kan. Terus yang selanjutnya meningkatkan SDM pelatihan syariah. Jadi setiap ini kita kan ada pelatihan pelatihan setiap pekerja ya gitu. Terus yang terakhir itu promosi melalui media sosial dan influencer Islam. Gitu. Jadi selain kita uh, apa namanya uh, literasiin langsung ke masyarakat, nah kita tuh melalui sosial media juga kita sangat berpengaruh sih. Gitu. Lebih ke apa ya kalau di sosial media itu lebih banyak kita mengedukasinya seperti apa, caranya pegadaian seperti apa seperti itu sih. Terima kasih Kak Gitu. atas jawabannya. Iya, Lanjut aja deh, langsung. ya udah lanjutan. Selanjutnya Del. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, Boleh, mungkin Kak. Kak kita Boleh. sampai ke pertanyaan yang terakhir. Jadi, apa sih harapan dan saran dari Pegadaian Syariah kepada pihak-pihak terkait gitu, seperti pemerintah, asosiasi, dan masyarakat untuk kemajuan lembaga ini ke depannya? Kira-kira harapan dan sarannya apa? Untuk harapannya sih lebih ke kita mengambil kepercayaan mereka ya, karena semua hal itu di negara kita sendiri itu yang berbasis syariah itu emang harus paling yang diutamakan ya, gitu. Dan juga untuk lembaga sendiri, kita apa? Kita untuk lembaga sendiri sih lebih ke banyak edukasi dan apa sih digitalisasi seperti itu sih. Jadi kan lebih banyak orang mengenal, jadi lebih baik gitu, seperti itu. Tuh. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas rangkaian wawancara yang udah kita lakuin. Sebelumnya kita mohon maaf apabila ada kekurangan dari sesi wawancara ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain.
Baik. Cukup. Cukup. Oke, kalau cukup, nanti kalau misalkan ini kalian boleh WhatsApp aja ya ke nomor yang tadi. Nanti kalau misalkan ada kurang pertanyaan yang memuaskan, nanti boleh langsung tanya aja ke nomor WhatsApp tadi ya. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Kak sebelumnya. Mohon Mm. maaf udah menyita waktunya sebentar. Iya, Saya sama-sama. ucapin terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kita cukupkan kali ya Ya, Foto Ya. dulu, sesi foto-foto. Oh iya, Baik. kita abadikan dulu Siapa yang semuanya. mau screenshot? Sini Boleh dulu. Kak. Host, tolong. Bintang mau Oke, screenshot? oke. Gaya dari Pegadaian Syariah gimana, Kak? kenapa? Ada ini khusus nggak Kak dari Pegadaian Syariah? Apa? Khusus apa? Hand sign gitu. Gaya berfoto gitu. Anti fraud gimana? Oh ini. Ini aja ya anti fraud. Oke. 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 Satu, Oke. dua, tiga. Oke. Bentar. Kenapa? Oke. Dari Nanti kita kalau dari misalkan Uin. gimana Win ini? Cek kelas. Kelas J. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Nanti kalau misalkan